Produksi Haravana Record. Bagaimana Mantili? Mau apa tamu-tamu itu? Ada-ada saja. Yang tidak ditawarkan. Menawarkan apa? Jadi pengawal barang dagangan? Loh, itulah. Yang tidak saja. Kacau. Mungkin mereka melihat kau sangat tangkas bermain rotan di muka pasar itu. Mereka lantas mengira kau pandai bermain silat. Iya, aku pikir gerakan Mantili waktu melakukan permainan ketangkasan itu dilihat oleh mereka sebagai gerakan jurus-jurus silat. Iya, mungkin. Sudahlah, saya mau ke pasar mengembalikan hadiah-hadiah ini. Baik, aku dan Kak Harnum akan mengawasi kau dari jauh. Mengawasi aku? Iya, kita di kampung orang. Siapa tahu kedua orang itu tidak akan begitu saja melepaskanmu. Katakanlah masih penasaran. Iya, baiklah. Sudah tutup dan suasana sudah sepi. Ya, memang sudah malam. Itu kok gerobak permainan ketangkasan yang tadi siang? Pasti orangnya di bawah gerobak itu. Nah, bagus. Kebetulan kau belum tidur. Kau nona yang tadi siang merugikan aku. Merugikan kamu? Iya, coba 10 buah hadiah diborong oleh kamu. Jelas aku rugi, ya kan? Untung kau tidak terus main, bisa bangkrut aku. Ini aku kembalikan. Oh, semuanya masih utuh. Semuanya belum aku buka. Sebab akan aku kembalikan kepada kamu. Kenapa dikembalikan? Ya, tadi siang itu aku hanya iseng-iseng. Aku cuma senang bermain-main dan tidak membutuhkan hadiahnya. Nih, ambillah. Aku kembalikan semuanya. Terima kasih, Nona. Sejak semula saya sudah menduga Nona pasti orang kaya. Dan benar saja, tidak butuh hadiah murahan begini. Sudah ya, aku mau pulang. Iya, Nona. Terima kasih. Lihat Kak Harnum. Ada 3 orang bersembunyi di balik tembok bangunan itu, mencegat Mantili. Iya, pasti mereka akan mencegat Mantili. 2 orang tamu yang tadi menjumpai Mantili di penginapan. Yang 1 orang lagi berpakaian model kanton. Pasti orang yang berpakaian model orang kanton itu yang akan menyerang Mantili. Bagus. Aku ingin lihat bagaimana bentuknya permainan silat orang-orang kanton. Nah, itu. Di ujung jalan, Mantili sudah nampak berjalan seorang diri. Ya, dan ketiga orang itu juga sudah melihat Mantili dan bersiap-siap untuk melakukan penghadangan kepada Mantili. Iya. Payah, benar-benar payah usaha pengkam ini. Di waktu malam begini, seharusnya udara terasa sejuk. Ini malah panas. Ya, maklum, dekat laut. Nah, orang yang berpakaian kanton itu sudah berdiri. Dia bukan orang kanton. Lihat, wajahnya, wajah orang sini. Iya, benar. Orang itu asli orang sini. Hanya pakaiannya yang bergaya kanton. Mungkin dia punya guru orang kanton. Iya. Atau belajar silat di negeri kanton. Jadi berpakaian model kanton. Iya. Nah, dia berdiri di tengah jalan, menghalangi jalan Mantili. Hei, siapa kau menghalangi jalanku? Selamat malam, orang Dwipa. Hei, kau tahu aku dari Dwipa? Ya, logat bicaramu jelas sekali menunjukkan kau orang Dwipa. Lalu kau mau apa? Akulah yang seharusnya bertanya. Kau mau apa jauh-jauh dari Dwipa, menyeberangi lautan datang ke sini? Ada urusan penting. Katakan, urusan apa itu? Kau ini mau apa, ha?
berani berkata begitu sama aku? Benar dugaanku. Kau seorang pendekar wanita. Nampak jelas dari cara berbicara dan bersikap tidak takut terhadap laki-laki. Sebab kalau gadis biasa tidak mungkin berjalan sendirian di waktu malam hari. Dan pasti ketakutan kalau dicegat oleh laki-laki. Tapi kau tidak. Berarti kau pendekar. Kalau aku pendekar, lantas kau mau apa? Mau mengajak kau untuk bergabung dengan kami. Bergabung dengan kau? Maksudmu apa? Jadi barisan pengawal barang-barang penting. Oh iya. Aku ingat sekarang. Pasti kau temannya 2 orang tamu mengunjungi aku di penginapan. Benar. Barang-barang penting apa yang kau maksudkan itu? Kau tidak perlu tahu barang apa yang akan kau kawal. Kau hanya dibayar untuk menjaga keselamatan barang itu. Selesai. Lalu berapa aku mau dibayar? 100 ringgit. Ya ampun, kecil amat. Kau gila. Tenagaku kau bayar semurah itu. Kau menghina aku, orang kanton. Kau yang gila. Gaji pejabat tinggi keraton 1 bulan hanya 30 ringgit. Nah, dengan uang 100 ringgit, kau bisa hidup 1 tahun dengan ongkang-ongkang kaki. Tidak. Kalau 100.000 ringgit, aku mau. Edan, perempuan tidak waras. Seorang raja saja belum tentu punya uang sebanyak itu. Kalau tidak mau, ya sudah. Sombong. Ya! Nah, Mantili dan orang kanton itu sudah bertarung. Bagus sekali jurus-jurus orang kanton itu. Lincah, tubuhnya bergerak sangat ringan. Itulah permainan kuntal. Ya, permainan apa itu? Silat orang kanton, namanya kuntal. Mantili terdesak. Jangan cemas, Aru. Mantili belum mengeluarkan jurus-jurus simpanan. Dia baru tahap pemanasan. Lihat, Mantili mengeluarkan jurus-jurus simpanannya. Dan musuhnya itu mulai. Bagaimana orang kanton? Hanya segitukah yang namanya kuntal? Kau hebat. Pertarungan tahan kosong kau menang. Ayo, diteruskan pakai senjata. Silakan. Ya! Apa itu? Rantai pendek, di kedua ujungnya ada pandulan. 2 potong kayu pendek. Genggaman tangan. Di negerimu senjata model begini tidak ada. Inilah senjata Chun Nanchu. Ya, ayo kita bertarung lagi. Keluarkan senjatamu. Untuk melawan senjata yang bentuknya kaca seperti itu, tidak perlu pakai senjata. Aku tangan kosong saja. Sombong. Ya! Bagus. Senang sekali aku melihat permainan Sunancu itu. Seperti main sambit-sambitan. Anak-anak kecil nyambit buah kedondong. Pecah kepalamu. Senjata aneh itu ganas sekali. Menyambar-nyambar, dahsyat sekali. Kedua tangannya memegang senjata aneh itu. Mantili digempur dengan gencar. Kalau kena bahaya, bisa patah tulang dan kepala bisa remuk. Mantili kebingungan. Dia tidak tahu bagaimana caranya melawan senjata aneh seperti itu. Ya, kelihatannya serangan senjata model begitu. Arahnya ke depan dan ke samping, juga ke belakang. Tapi aku belum tahu apakah bisa mengarah ke atas. Benar, seharusnya Mantili mencoba bertarung main di atas. Mempergunakan ilmu meringankan tubuh. Ya, mudah-mudahan Mantili bisa mempelajari cara permainan musuhnya. Bagus, Mantili sudah menemukan cara untuk melumpuhkan permainan Sunancu. Benar kataku. Lihat, Mantili sekarang melakukan pertarungan di atas. Tubuh Mantili berkelebat-kelebat di atas kepala musuhnya, menyambar-nyambar seperti burung walet. Dan tepat dugaanku, permainan Sunancu itu tidak dipersiapkan untuk permainan atas. Serangan dan pertahanan hanya ditujukan kepada lawan yang menyerang dari muka, samping dan belakang. Sedangkan dari atas tidak. Ya, benar. Saya mulai bingung. Permainan senjata Sunancu jadi kacau.
Itu Mantili mulai bingung. Permainan senjata Sunanti jadi kacau. Bagaimana? Diteruskan? Aku kalah. Kau hebat. Pertarungan sudah selesai. Dan orang kantong itu menyerah. Lihat, dua orang temannya musuh Mantili yang bersembunyi di balik tembok itu mau lari. Ayo kita tangkap. Untuk apa ditangkap? Aku penasaran. Apa yang dimaksud mengawal barang-barang amat penting? Oh iya, benar. Kita buka mulutnya supaya dia bicara. Kalian mau lari kemana? Ha? Siapa kau? Aku temannya Mantili. Aku. Diam. Ayo ikut. Tanganku lepaskan. Tanganku. Lepaskan. Aku lepaskan tanganmu. Tapi kau harus bicara yang benar. Sekali lagi kau bilang aku tidak tahu. Aku patahkan tanganmu dan kedua kakimu, dan kau tidak akan bisa berjalan kaki seumur hidupmu. Kau akan merawat seperti jangan kau cepat bicara. Candu. Hah? Candu. Jangan ada yang bergerak. Tempat ini sudah dikepung oleh para tentara. Ketawa, kita dikepung tentara kerajaan Sarnabumi. Jangan melawan. Mantili, diam. Jangan melawan. Kalian semuanya ditangkap sebab telah membuat kekacauan. Tengah malam bikin ribut, mengganggu ketenangan penduduk. Masukkan. Bawa semuanya ke keraton. Ditakdirkan untuk jadi orang yang unik, keluar masuk penjara. Rai Mantili sih memang langganan penjara. Ya, tapi dimasukkan ke dalam penjara bukan karena berbuat kejahatan, bukan? Hanya karena salah paham. Ya, bagaimana pendapat Rai Mantili? Kalau nanti kita diperiksa, apakah kita akan berterus terang mengatakan siapa kita sebenarnya? Terserah Kakang Kotawa. Setengah terus terang. Setengah terus terang? Iya. Kita ceritakan terus terang bahwa kita sedang mencari Kakang Brahma dan Lasmini. Tapi jangan ceritakan bahwa kita kaum bangsawan dari Madangkara. Bilang saja kita kaum pendekar dari Majapahit. Iya, aku setuju. Tapi kelihatannya tentara keraton Sarnabumi itu baik-baik, ramah-ramah, dan sopan. Kita memang digiring ke penjara, tapi tidak didorong-dorong seperti maling, melainkan dipersilahkan dengan baik untuk memasuki pintu penjara. Sebab mereka juga agak bimbang melihat tampang-tampang kita. Dalam hatinya pasti berkata, orang-orang ini seperti bukan orang sini. Mungkin para pelancong dari tanah seberang, dari Pulau Dipa. Iya. Kepala pasukan yang tadi malam menangkap kita. Benar. Saudara-saudara akan dibawa ke pendopo utama untuk diperiksa. Bagus. Itu yang kami harapkan.
Silakan semuanya keluar dan ikut dengan saya. Baik. Ya, bagus. Saudara-saudara ini siapa sebenarnya? Kenapa berkelahi dengan komplotan asap neraka? Apa? Komplotan asap neraka? Yang berkelahi dengan saudara adalah 3 orang gembong penyelundup yang menamakan dirinya komplotan asap neraka. Bukan main. Namanya serem banget. Mungkin mengambil nama dari asap candu. Iya, benar. Candu itu seperti madat. Iya, betul. Candu dan madat sama. Caranya dibakar, lalu asapnya dihisap. Persis seperti merokok. Dan akibatnya, orang akan ketagihan sehingga merusak tubuh dan otak. Iya, candu memang merusak. Orang yang ketagihan candu sama saja ibarat sedang bunuh diri secara pelan-pelan. Mengerikan. Lalu yang berkelahi dengan saya, siapa namanya? Jubai. Jubai. Iya. Namanya aneh. Orang mana dia? Dia orang Parsi. Dari negeri Parsi? Benar. Jauh benar. Dari negeri Parsi sampai ke sini. Di negerinya, dia dikejar-kejar tentara kerajaan Parsi. Sebab dia seorang penjahat besar. Melarikan diri sampai ke sini. Lalu bergabung dengan komplotan asap neraka. Saya pikir dia orang kanton. Sebab pakaiannya model kanton. Dia berguru pada seorang guru kuntau di kanton. Itulah sebabnya dia selalu berpakaian orang kanton. Nah, sekali lagi saya bertanya, mengapa saudara-saudara berkelahi dengan mereka? Apakah saudara-saudara juga sebuah komplotan? Sebab antar komplotan penyelundup sering baku hantam. Biasa, rebutan mangsa. Saudara kepala pasukan ini ngawur. Masa tampang kami ini seperti ini? Dikatakan komplotan penyelundup? Mantili, diam saja. Iya. Begini saudara kepala pasukan. Kami adalah dari Pulau Dwipa. Dugaan saya tepat. Sebab kelihatan dari logat bahasanya. Cara bicara saudara-saudara, ya, saudara-saudara ini seperti orang-orang Majapahit rupanya. Memang benar, kami dari Majapahit. Oh, benarkah? Lalu dengan maksud apa datang kemari? Mencari saudara kami, yaitu Brahma. Brahma Kumbara. Brahma. Rasanya pernah mendengar nama itu. Benarkah? Benarkah Anda pernah mendengar nama Brahma? Kalau tidak salah, Tauke Sendarin bercerita tentang seorang pemuda dari Pulau Dwipa yang bernama Brahma. Di mana? Di mana sekarang Tauke Sendarin itu? Kak Harnum, sabar Kak. Iya. Baiklah. Ya, meskipun saya percaya saudara-saudara bukan orang jahat dan juga tidak bermaksud jelek terhadap kerajaan kami, tapi kami tidak akan membebaskan saudara begitu saja sebelum terbukti dengan jelas. Iya. Jadi untuk itu saya akan memanggil Tauke Sendarin ke sini. Iya, baik. Selamat siang, Cik. Pak Kepala Pasukan, ada apa? Tauke ada? Di rumah? Ada apa, Pak? Ada perlu sedikit. Katanya tadi malam ada ribut-ribut antara penyelundup dengan orang asing. Iya, komplotan asap neraka bikin ribut lagi. Komplotan asap neraka? Iya. Wah, komplotan penjahat kelas tekad itu. Lalu kenapa ribut dengan orang asing? Dan orang asing dari mana? Katanya dari Pulau Dwipa. Orang Dwipa? Iya, dari Majapahit. Tentara Majapahit? Bukan. Cuma orang biasa yang sedang mencari suaminya. Hah? Mencari suami? Jauh-jauh mencari suami. Apa di Majapahit tidak ada laki-laki? Bukan begitu, Ci. Tapi suaminya itu sedang mengejar-ngejar penjahat. Aduh, mengejar penjahat jauh sekali. Soalnya penjahat itu melarikan diri ke sini. Oh iya? Iya. Lalu kenapa Pak Kepala mencari suami saya? Sebab penjahat itu keponakan Tauke. Keponakan suami Iya, saya? keponakannya. Siapa namanya? Lasmini. Lasmini? Dia memang keponakan suami saya dan pernah menginap di rumah saya. Tapi dia sudah pergi. Sudah pergi? Ya, sudah lama. Tidak apalah. Mungkin Tauke masih ada keterangan yang lain yang berguna untuk saya. Iya. Wah, ada apa ini? Pak Kepala Pasukan. Begini. Tadi malam saya menangkap 3 orang gembong komplotan penyelundup. Saya juga dengar begitu. Katanya ada ribut-ribut di dekat pasar. Komplotan penyelundup itu sedang berkelahi dengan 3 orang asing dari iya. Dwipa. Iya. Orang Majapahit dia. Iya.
Ketiga orang dari Majapahit itu sedang mencari Brahma. Apa? Brahma? Betul, Kauke.